Halo Dunsana Kasadonyo, kembali lagi ke channel Demut TV. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya Dunsana Kasadonyo menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Dunsana Kasadonyo tidak ketinggalan video seputar Demut TV. Terima kasih. Jurusan kuliah merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai kamu terpaksa masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan bakat atau minat. Salah satu jurusan kuliah yang cocok untuk orang yang suka bersosialisasi, mampu memberikan solusi masalah dan tipe pendengar adalah bimbingan konseling. Tak perlu ragu sebab peluang atau prospek kerja bimbingan konseling sangat terbuka lebar untukmu. Bimbingan konseling atau biasa disingkat dengan BK merupakan salah satu jurusan yang ada di bawah naungan Fakultas Keguruan. Jurusan ini mempersiapkan para mahasiswanya untuk menjadi guru BK. Tidak hanya menjadi guru BK, kamu juga bisa memilih karir lainnya yang masih berhubungan. Berikut ini adalah 10 peluang atau prospek kerja bimbingan konseling. Pertama, guru BK. Profesi guru BK bisa menjadi pilihan karir kamu setelah lulus kuliah. Kamu bisa menjadi guru BK di berbagai tingkat pendidikan yang ada. Banyak pula lembaga pendidikan swasta yang mencari tenaga konseling untuk tingkat lebih rendah mulai PAUD atau TK. Sebagai guru BK, kamu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para siswa yang membutuhkannya. Kedua, konselor pendidikan. Kamu bisa berkarir sebagai konselor pendidikan. Tugas seorang konselor tentu sangat berat sesuai dengan gaji yang ditawarkan. Konselor pendidikan akan memberikan arahan untuk pilihan pendidikan anak. Jasa konseling ini bisa mematok tarif tertentu. Tak heran seorang konselor bisa memiliki gaji jutaan hingga belasan juta dengan pengalaman di bidang konseling 3 hingga 5 tahun. Ketiga, konsultan pengembangan SDM. Peluang atau prospek kerja bimbingan konseling juga terbuka lebar untuk kamu yang ingin menjadi konsultan pengembangan SDM. Jurusan BK memiliki korelasi yang dekat dengan jurusan psikologi. Karena itulah, kamu memiliki peluang yang sama untuk memilih karir ini. Kamu juga berpeluang mengisi divisi HRD di perusahaan besar. Keempat, konsultan pendidikan LBB. Kamu bisa memilih karir sebagai konsultan pendidikan di berbagai lembaga bimbingan belajar yang ada di Indonesia. Menjadi tenaga konseling di LBB bisa menjadi pilihan profesimu setelah lulus kuliah nanti. Sebagai guru BK, keahlian kamu tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga pendidikan formal saja, namun juga dibutuhkan oleh lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga bimbingan belajar. Kelima, hipnoterapis. Lulusan dari jurusan bimbingan konseling bisa memilih karir sebagai hipnoterapis. Tak hanya lulusan psikologi yang bisa menjadi hipnoterapis. Lulusan bimbingan konseling memiliki kesempatan yang sama. Untuk memilih karir ini, kamu harus melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi termasuk mengikuti berbagai pelatihan agar bisa menjadi hipnoterapis handal. Keenam, PNS. Menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi pilihan karir kamu masa mendatang. Pemerintah juga membuka lowongan sebagai ASN atau PNS untuk lulusan jurusan bimbingan konseling. Kamu bisa bekerja di lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakatan, PKBI, Kementerian Agama dan lain-lain. Ketujuh, jasa layanan tes psikologi. Kamu bisa berkarir dengan membuka jasa layanan tes psikologi. Kamu harus melanjutkan jenjang pendidikan hingga S2 jika ingin membuka usaha jasa layanan tes psikologi. Gaji yang kamu peroleh dari profesi ini tergantung dari besar kecilnya tarif jasa yang kamu tetapkan. Kedelapan, staf HRD. Peluang atau prospek kerja bimbingan konseling berikutnya adalah menjadi staf HRD. Berbekal kemampuan psikologi yang kamu miliki, kamu bisa memilih karir sebagai staf HRD di perusahaan. Seiring dengan pengalaman dan kinerja yang kamu miliki, kamu bisa naik jabatan menjadi kepala HRD. Kesembilan, tenaga konselor pusat rehabilitasi.
Peluang kerja selanjutnya dari jurusan bimbingan konseling adalah kamu bisa berperan sebagai tenaga konselor yang memberi penyuluhan atau arahan pada masyarakat. Di pusat rehabilitas, keberadaan konselor sangat dibutuhkan untuk menangani berbagai kasus sosial. Terakhir, wirausaha. Lulusan bimbingan konseling sangat bisa memilih karir di bidang wirausaha. Karir kamu tak harus selalu berkaitan dengan dunia pendidikan atau tenaga konselor. Kemampuan kamu memahami perilaku orang lain bisa menjadi modal menjadi pebisnis sukses. Kamu bisa memanfaatkan semua ilmu yang didapat di bangku kuliah untuk merekrut karyawan, mengembangkan SDM hingga bekerja sama dengan pihak lain. Baiklah, itulah beberapa prospek kerja lulusan bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih.